Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Risi dengan NIM akhir 105. Sini saya akan menjelaskan mengenai definisi bubble chart. Yang pertama ada bubble chart, yaitu sebuah program pengurutan data yang membandingkan elemen bersebelahan dan menukarnya. Dan proses ini akan terus berlanjut sampai semua data sudah terurut. Untuk programnya sendiri, di sini saya memakai fungsi dengan nama blockchain, kemudian list angka dengan nama block. Nah, kemudian di sini saya membuat list block yang akan disimpan pada variabel block. Dan di sini saya mengasumsikan urutannya masih salah. Kemudian saya menambahkan langkah pengerjaannya agar kita bisa tahu berapa banyak langkah yang dibutuhkan sampai data terurut. Nah, di sini list belum urut. Di sini saya membuat list yang belum urut. Kemudian saya mengasumsikan pada proses pertama itu sudah urut dan akan dicoba kembali. Nah, setelah sudah, maka akan menampilkan langkah ke berapa. Selanjutnya di dalam while saya membuat looping dengan mendefinisikan fungsi dari indeks 0 sampai kurang dari 1. Nah, jika data lebih besar dari data sebelahnya, maka tukar. Nah, setelah ditukar, artinya masih salah datanya, maka akan menampilkan tukar indeks. Setelah proses looping sudah selesai, artinya list sudah selesai dan sudah keluar dari while. Maka tampilkan berapa banyak total langkah yang dibutuhkan. Setelah sudah, maka akan mengembalikan nilai fungsi tersebut. Nah, kemudian di sini saya menjalankan fungsi blockchain yang mana disimpan pada variabel hasil. Nah, maka akan menampilkan hasil. Hasilnya output yang ditampilkan akan seperti pada layar berikut. Di sini sudah dijelaskan langkah-langkahnya dan total langkahnya itu ada 6. Di sini juga ada penjelasan tukar indeks 0 dan 1 sampai semua data terurut. Dan hasil akhirnya data sudah terurut. Selanjutnya ada yang namanya selection sort, yang mana sebuah pengurutan data yang mencari nilai terkecil dan nilai terkecil tersebut akan diposisikan ke posisi pertama dan selanjutnya posisi kedua akan seperti itu, mencari nilai terkecil sampai semua data terurut. Untuk programnya sendiri masih sama, tapi ada sedikit perbedaan. Ini masih sama menggunakan fungsi blockchain dan nilai list block dan langkah-langkahnya. Nah, yang berbeda di sini pada selection sort sendiri menggunakan pengulangan looping 2 kali. Nah, looping yang pertama atau looping luar sendiri di sini berguna untuk menghitung atau mencari nilai terkecil. Di sini didefinisikan dengan huruf I. Setelah sudah, saya membuat looping dalam
yang mana di sini fungsinya itu untuk mencari nilai terkecil dari hasil loopingan pertama tadi. Nah, jika sudah selesai, maka akan ditukar posisi. Nah, maka akan menampilkan langkah keberapa dan tukar indeks keberapa. Setelah sudah, sini saya akan menjalankan fungsi dengan menyimpan variabelnya pada blocks ya. Maka hasil akhir akan ditampilkan seperti pada layar berikut. Nah, di sini sudah dijelaskan ada 3 langkah, kemudian ada penjelasan tukar indeks keberapa. Selanjutnya ada yang namanya insertion sort, yaitu sebuah program pengurutan data yang dimana data tersebut masih acak, dan cara program bekerja di sini program akan mencari nilai terkecil. Nah, nilai terkecil ini akan ditaruh di sebelah kiri dan nilai yang besar akan ditaruh di sebelah kanan. Nah, untuk programnya sendiri agak sedikit berbeda dari program yang pertama dan kedua. Nah, di sini masih sama menggunakan fungsi blockchain dengan list block dan menambahkan langkah agar kita tahu berapa jumlah langkah yang diperlukan. Nah, di sini ada looping ya, looping. Kemudian di sini ada list. Kemudian jika sudah maka akan menampilkan langkah ke berapa. Nah, setelah sudah maka akan memanggil list dengan menyimpan variabel pada blok dan akan menampilkan hasilnya seperti pada layar berikut. Nah, di sini sudah ditampilkan ada 4 langkah yang diperlukan sampai data bisa terurut. Ya, kurang lebih penjelasan yang dapat saya sampaikan seperti ini. Jika ada salah kata, pastinya tentu ada. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.